Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih kita di pembelajaran selanjutnya pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kita next ya. Oke, coba kamu perhatikan, ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar situasi yang terjadi di kota metropolitan. Nah, biasanya di kota metropolitan itu udaranya itu panas. Karena apa? Karena kendaraan bermotor banyak, kemudian ada perindustrian. Nah, itulah yang menyebabkan adanya kabut asap. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasil kabut asap masih ada. Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Nah, apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? 9 bahaya kabut asap. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Makanya kalau misalnya kita bangun tidur tuh, mata kita baik-baik aja, tiba-tiba pas kita keluar beraktivitas, mata kita merah. Nah, itu namanya iritasi pada mata, bisa juga disebabkan oleh kabut asap. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Kemudian, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan terakhir, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, itu 9 bahaya kabut asap. Kalau begitu, bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap? Pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang yang merokok, dan istirahat yang cukup. Keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Ketujuh,
tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Dan terakhir, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, itu cara melindungi diri dari kabut asap. Tapi akhir-akhir ini kita juga harus melindungi diri kita dari virus. Ini juga cocok, Nak, cara melindungi dirinya. Oke, kita kembali ke materi selanjutnya yang berhubungan dengan karya gambar cerita. Sepertinya pembelajaran yang lalu kita sudah membahas nih tentang karya gambar cerita. Nah, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Coba kamu perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah contoh karya gambar cerita. Karya gambar cerita ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memuat gambar lebih banyak daripada teks. Benar kan, Nak? Ini lebih banyak gambarnya daripada teksnya. Kedua, gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Nah, urutan pertama itu si Siti lagi menyusun buku. Kemudian si Sitinya mau pamit sama ibunya, ya karena kemudian si Sitinya berkumpul dengan teman-temannya. Itu berurutan ya, Nak. Next, cara memelihara organ pernapasan. Pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga, olahraga teratur, alat pernapasan dilatih. Kalau pagi-pagi itu kita berlatih napas dulu, istirahat cukup, posisi tidur yang benar. Yang kedua, menghindari zat-zat yang terdapat merusak organ pernapasan seperti tidak merokok, menghindari paparan asap rokok, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor, mengurangi konsumsi makanan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Makanya anak BES itu banyakin minum air hangat ya, Nak. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. Membersihkan rongga hidung secara teratur, bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Nah, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu bertebangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Nah, coba ini gambar apa, Nak? Iya, ini namanya tempat pembuangan sampah akhir. Jadi semua sampah yang ada misalnya di komplek kamu tuh dikumpulkan di namanya TPS. Nah, sampah yang menumpuk itu dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Ya, karena pasti baunya tidak sedap. Nah, para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Nah, berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulangnya. Nah, ini lambang recyclable. Ini berarti lambang kalau dia itu didaur ulang. Biasanya itu ada di botol-botol kemasan. Nah, contoh yang pertama itu ini ada dia kalau kalian beli minuman di kafe, biasanya itu nih ada nih dikasih ini. Ini rupanya bisa diubah menjadi sesuatu benda yang menarik. Kemudian di sini juga ada botol kaca diubah menjadi vas bunga. Keren kan, Nak? Kemudian ini ada botol plastik diubah menjadi pot juga. Kemudian yang ini adalah kemasan susu. Ya, karena dijadiin penguin. Nah, ini bisa kamu coba di rumah. Oke. Nah, kemudian ini adalah menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang dapat dilihat dari kegiatan produksi,
distribusi, bahkan konsumsi. Nah, pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksud untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji. Selanjutnya, barang hasil produksi itu disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh nih, distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Intinya, nak, kalian itu harus menghargai apapun dan siapapun. Oke? Nah, selamat mengerjakan LKS. Terima kasih sudah menonton. Kamu bisa menghubungi Miss langsung lewat WA. Assalamualaikum.